Ini? Lah, terus di mana dia itu? My name is Kona Alexandra. Biasa dipanggil Pak Kona. Pak Budi, kepala sekolah di Dokona School. Sekolah kecil yang terkenal akan kedisiplinannya. Pak Budi dikenal sebagai sosok yang tegas, bijaksana, namun menyimpan sisi lembut yang hanya segelintir orang tahu. Pak Budi jatuh hati pada seorang janda tangguh yang membesarkan putranya, Dhot. Seorang pemuda idealis dan keras kepala. Hubungan mereka sudah cukup lama. Namun setiap kali mereka bicara soal menikah, satu hal selalu menghalangi, restu Dhot. Dhot tak mudah luluh. Ia merasa tidak siap melihat ibunya menikah lagi. Apalagi dengan seseorang yang akan menjadi figur ayah baru baginya. Tapi dia tidak menolak mentah-mentah. Dhot mengajukan satu syarat yang sangat berat. Kalau Pak Budi benar-benar serius sama ibu, saya mau lihat buktinya. Saya, Peot, dan Kona, kami bertiga harus diangkat jadi guru tetap di Dokomademo School. Kalau tidak, jangan harap saya bakal restui pernikahan kalian. Syarat itu bukan sekadar tantangan. Itu adalah ujian ketulusan. Dhot ingin memastikan bahwa Pak Budi tidak hanya mencintai ibunya, tapi juga siap menerima bagian dari kehidupan mereka, termasuk sahabat-sahabat Dhot yang baginya adalah keluarga sendiri. Pak Budi sempat ragu. Posisi di sekolah terbatas. Mengangkat 3 orang sekaligus sebagai guru tetap adalah hal yang sulit, terutama karena banyak proses administratif yang harus dilalui. Tapi rasa cintanya kepada Bu Rini membuatnya tidak menyerah. Langkah pertama, Pak Budi menyetujui untuk menerima Dhot dulu sebagai guru di sekolah. Ia berharap bisa memberi waktu untuk mempersiapkan posisi untuk 2 sahabat Dhot lainnya. Namun keputusan itu justru membuat Dhot curiga dan kecewa. Ia merasa dikhianati. Di matanya, ini seperti taktik licik, mengulur waktu dan mengabaikan Peot dan Kona. Apalagi ketika tahu, Pak Budi meminta Dhot agar bersabar 3 bulan lagi. Kalau cuma saya yang kau angkat, berarti syaratnya batal. Jangan harap saya akan kasih restu, sampai kapanpun, kata Dhot, penuh emosi. Kata-kata itu menghantam hati Pak Budi seperti palu godam. Ia tahu, jika ia gagal, bukan hanya restu yang hilang, tapi mungkin pergi dari hidupnya selamanya. Akhirnya, dengan segala daya dan upaya, Pak Budi mencari jalan. Ia melakukan segala cara administratif dan personal, menekan anggaran, mengatur ulang posisi, bahkan mengubah struktur jadwal pengajaran. Dan akhirnya, setelah 3 bulan perjuangan diam-diam, Peot dan Kona resmi menjadi guru tetap di Dokomademo School. Hari itu, Dhot yang semula memendam kekecewaan, akhirnya melihat kebenaran. Pak Budi bukan hanya mencintai ibunya, tapi juga menghargai orang-orang yang penting dalam hidupnya. Di hadapan semua guru dan murid sekolah, Dhot menunduk dan berkata lirih, "Pak Budi, saya kasih restu. Jaga ibu saya. Dan terima kasih." Mereka pun menikah dalam kebahagiaan sederhana. 4 guru muda berdiri bersama, menjadi bukti bahwa cinta, restu, dan tekad bisa membentuk akhir cerita yang indah. Pernikahan Pak Budi dan Bu Mika berlangsung sederhana namun penuh haru. Dhot, yang semula paling keras menentang, kini berdiri di barisan terdepan. Bahkan memberikan pidato kecil yang membuat semua tamu terdiam. Hari ini, saya bukan hanya melepas ibu saya menikah. Saya juga menerima seorang ayah yang tidak pernah menyerah. Namun setelah pesta usai dan realita kembali menyapa, muncul tantangan baru yang tak terduga. Dhot, Peot, dan Kona kini menjadi guru resmi. Tapi dunia pendidikan bukan seperti yang mereka bayangkan. Mereka punya idealisme tinggi, tapi metode mereka sering berbenturan dengan aturan ketat sekolah yang dibuat oleh Pak Budi sendiri. Suatu hari, Dhot mencoba mengajak murid-murid melakukan pembelajaran luar kelas. Metode baru yang belum pernah dicoba di sekolah itu. Tapi saat laporan itu sampai ke ruang kepala sekolah, Pak Budi memanggil Dhot ke ruangannya. "Kamu guru, bukan teman bermain murid. Ini sekolah, bukan taman hiburan," tegas Pak Budi. Dhot terpukul. Ia merasa seperti kembali ke titik nol. Apakah restu yang dulu ia berikan salah? Apakah Pak Budi sekarang benar-benar berubah setelah pernikahan? Konflik dalam keluarga dan sekolah. Di rumah, hubungan Bu Mika dan Pak Budi pun mulai diuji. Dhot yang semula sudah luluh, kini mulai menjaga jarak. Peot dan Kona mencoba menjadi penengah,
tapi mereka juga merasakan tekanan. Peot yang mengajar pelajaran ekonomi mengekspresikan karya murid-muridnya. Kona, guru bahasa Inggris, diminta lebih fokus pada teori dibanding praktik, padahal passionnya ada di lapangan. Dulu aku kira jadi guru itu akan membuatku bebas mendidik. Tapi sekarang aku cuma merasa dibungkam, kata Kona pada Peot di ruang guru yang sepi. Tak menggembel langkah berani. Sadar bahwa suasana semakin menegang, Dhot memutuskan untuk berbicara langsung dari hati ke hati dengan Pak Budi. Bukan sebagai guru, bukan sebagai anak dari istri Pak Budi, tapi sebagai laki-laki muda yang ingin perubahan. Malam itu, mereka duduk berdua di teras rumah. Angin malam menemani diam yang panjang sebelum akhirnya Dhot berkata, "Pak Budi, saya dulu minta syarat berat bukan untuk mempersulit. Tapi karena saya tahu, saya dan dua sahabat saya ini, kami punya cara sendiri mendidik. Bukan cara konvensional, tapi membentuk manusia. Dan saya harap Bapak yang dulu berjuang demi kami, bisa jadi kepala sekolah yang percaya sama kami." Pak Budi terdiam, tapi malam itu, ia menatap langit lama sekali. Dan besok paginya, perubahan dimulai. Di ruang guru, Pak Budi mengumumkan sebuah rapat besar. Semua guru dikumpulkan. Ia berdiri, dan dengan suara lantang tapi tenang, berkata, "Saya, Pak Budi, kepala sekolah, memutuskan untuk membuka ruang eksperimentasi dalam pendidikan. Metode baru, pendekatan baru, ruang untuk berkembang." Suasana hening. Lalu terdengar tepuk tangan kecil dari pojok ruangan. Piat, lalu disusul Kona, hingga seluruh ruangan bertepuk tangan. Dhot berdiri di belakang, menahan senyum kecil, senyum yang tulus. Ada ruang musik baru yang dikelola Peot, lapangan serbaguna yang menjadi tempat praktik Kona, dan kelas alam, proyek khusus Dhot, tempat murid belajar dari kehidupan langsung. Pak Budi tidak kehilangan wibawanya, tapi kini, ia menjadi pemimpin yang mendengar. Dan di rumah, ia menjadi ayah yang dihormati bukan karena gelarnya, tapi karena hatinya. Dan Dhot, ia bukan lagi anak yang memberi syarat. Ia sudah menjadi anak yang memberi kepercayaan. Sekolah kini lebih hidup, murid-murid tumbuh dengan semangat baru. Dan nama sekolah mulai dikenal di luar kota karena pendekatannya yang unik dan hangat. Namun, kesuksesan kecil itu mengundang perhatian dan kecemburuan. Kemunculan sekolah Prestiga. Tak jauh dari sana, berdirilah sekolah elit swasta baru bernama Sekolah Prestiga. Bangunan megah dengan fasilitas mewah. Didanai oleh pengusaha besar yang ingin menjadikan sekolah itu sebagai pabrik juara Olimpiade. Apalagi ketika beberapa murid pindahan dari Prestiga memilih pindah. Karena merasa tekanan di sekolah asal terlalu tinggi dan tidak manusiawi. Prestiga mulai menyusun rencana penyusupan dan propaganda. Tanpa disadari oleh Dhot dan kawan-kawan, seorang guru baru bernama Pak Armand masuk ke Dokona School sebagai guru matematika. Ia tampak baik, lembut, dan mudah akrab, tapi di balik itu, ia adalah mata-mata dari Prestiga. Pak Armand diam-diam mulai mempengaruhi guru-guru lama. Sekolah ini terlalu bebas. Apa kalian yakin murid bisa berprestasi kalau terlalu banyak bermain? Metode kalian bisa menyesatkan anak-anak. Beberapa guru mulai goyah. Mereka membandingkan sekolah mereka dengan Prestiga yang memiliki fasilitas teknologi canggih dan gaji besar. Bahkan ada yang mulai mempertimbangkan pindah. Dhot, Peot, Kona, bertahan atau menyerah? Dhot merasakan perubahan atmosfer. Rapat guru tak lagi hangat. Beberapa guru mulai mempertanyakan kelas alam. Peot kesulitan menjalankan klub seni karena dana dipotong. Kona diminta mengurangi latihan fisik karena tidak mendukung nilai akademik. Di sisi lain, Pak Budi pun mulai dilema. Ia didesak oleh pengawas pendidikan dari dinas untuk mengejar standar nasional seperti Prestiga. "Pak Budi," kata pengawas, "jika sekolah Anda ingin tetap hidup, ikuti arus. Atau bersayaplah dilupakan." Saatnya melawan dengan cara mereka. Dhot tidak tinggal diam. Ia mengajak Peot dan Kona mengumpulkan murid-murid serta beberapa guru yang masih setia. Mereka membuat sebuah festival pendidikan terbuka, di mana murid-murid bisa menunjukkan karya, eksperimen, drama, olahraga, dan bahkan debat terbuka melawan guru Prestiga yang hadir sebagai tamu. Hari itu,
Docomademo School menjadi lautan kreativitas. Salah satu murid Peot menampilkan lukisan tentang sekolah impian. Murid Kona menunjukkan teknik bela diri yang dikaitkan dengan logika matematika. Dan murid Dhot membaca puisi tentang belajar bukan soal angka, tapi makna. Publik terpukau. Bahkan beberapa media lokal meliput acara itu. Penutup episode, Bukan Sekolah Biasa. Pak Armand, mata-mata Press 3, akhirnya ketahuan lewat rekaman pembicaraannya dengan pengawas. Ia dipecat dengan elegan oleh Pak Budi, yang kini berdiri di podium. Kami bukan sekolah terbaik, tapi kami sekolah yang peduli. Dan itu tidak bisa ditiru oleh uang. Dhot menatap ibunya yang tersenyum di bangku belakang. Peot dan Kona saling tos pelan. Perjuangan belum selesai, tapi mereka tahu mereka di jalan yang benar.